Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah. Ada yang tahu sekarang kita pertemuan ke berapa? 82. Masyaallah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas isim ma'rifah yang pertama, yaitu dhamir. Kita telah membahasnya. Dan kita juga telah membahas apa itu definisi ma'rifah, apa itu definisi dhamir, apa hukum asalnya, nakira atau ma'rifah. Sudah kita bahas, tinggal di murojaah. Sekarang kita masuk kepada isim ma'rifah yang kedua, yaitu al-alamu, nama. Atau lebih letterlocknya, lebih tepatnya al-alamu tanda. Al-alamu apa artinya? Tanda. Ya, nama nanti tanda untuk mengenal orang tersebut. Yang bentuknya seperti ini, oh ini namanya Faruk. Yang bentuknya seperti ini namanya Yusuf. Atau kunyah, begitu juga laqab. Sebagaimana yang sudah antum meroja di mukhtaratnya. Alam definisinya adalah, ini di stabilo, ma dalla ala muayyanin biduni qarinati takallumin aw khitabin aw ghairihima. Itu definisi alam, mudah. Ma dalla ala muayyanin, apa-apa yang menunjukkan atas hal tertentu, sesuatu tertentu, apa-apa yang menunjukkan atas sesuatu yang khusus, bisa juga biduni qarinati takallumin, tanpa keterangan takallum, orang yang berbicara, oh Zaid. Apakah dia menunjukkan orang berbicara? Tidak, karena dia alam, menunjukkan atas sesuatu tertentu tanpa keterangan takallum, orang yang berbicara, au khitab, lawan bicara, au ghairihima, atau selain keduanya, yaitu yang dibicarakan. Itu alam. Dia tidak menunjukkan akan hal-hal tersebut. Habli, apakah habli menunjukkan lawan bicara, yang dibicarakan, orang yang berbicara, menunjukkan itu enggak? Tidak. Abdul Halim, ketika Anda katakan Abdul Halim, apakah yang dimaksud orang yang berbicara? Enggak ada kan sangkut pautnya. Karena alam tidak menunjukkan akan hal itu. Masjid, Karanganyar, Tawangmangu, Jawa Tengah, itu dia tidak menunjukkan lawan bicara dan sebagainya. Itu alam. Ma dalla ala muayyan, apa-apa yang menunjukkan atas hal tertentu, sesuatu tertentu, tanpa keterangan takallum au khitab au ghairihima. Kemudian dilihat wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsamin.
Dan dia domir ini kembali kemana? Alam. Ahsan. Huwa, apa i'rab huwa? Mubtada. Khabarnya mana? Jumlah fi'liyah. Ahsan. Labas. Anak tahu tuh yang ngomong jumlah fi'liyah keselimpat ya. Karena yang qasimu itu dia fi'il mudhari. Wa huwa, dan dia yaitu si alam yang qasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi 3 pembagian. Apa saja? Ismun wa huwal aktsaru, yang pertama nama, dan dia yang paling banyak yang digunakan oleh orang Arab, nama. Yang kedua kunyatun, kunyah ini sudah banyak digunakan. Bapaknya Alfi kan gitu kan, bapaknya Yusuf, bapaknya Habli, itu kan kunyah, bener bukan? Bapaknya Zakaria, bapaknya Nazif, bapaknya Toha, bapaknya Toha no. Kan kalau kita bahasa Arab Abu Toha gitu kan, Abu Dekta, Abu Habli, Abu Akbar, Abu Aldi. Kalau misalnya ada anak namanya Abu gimana? Abu-abu. Namanya Abu Bakar ya, Abu Bakar gitu. Ya udah digunakan di Indonesia, apalagi di desa itu banyak kunyah. Yang ketiga laqab. Laqab juga julukan ya, artinya itu laqab. Juga banyak digunakan. Misalnya Abdul Halim si ganteng, Abdul Halim si ganteng. Atau mungkin Anas si rajin, masya Allah. Azam si rajin, si pinter, masya Allah. Atau mungkin Khalil suka ikut-ikutan Habli, Khalil si bebek gitu. Nanti ada Battah, Athani ka Battah, pembebek, dia suka ngikut-ikutin. Kemana Habli pergi diikutin terus. Kamar mandi pun diikutin. Mau kemana kamar mandi? Yaudah anda temenin. Begitu gak Khalil? Enggak begitu. Anas ya, Anas ngikutin siapa? Oh malahan udah ganti teman baru. Nah itu laqab udah digunakan. Jadi mudah saja insyaallah. Perhatikan falismu isim, contohnya Zaidin. Nah ini untuk laki-laki mudzakkar. Hindin yang muannas. Wa Makkata yaitu yang nama tempat. Itu isim, mudah sekali insyaallah. Kedua kunyah, ma suddirat bi abin au ummin, apa-apa yang diawali dengan abin atau ummin, ya tadi itu bapaknya Yusuf, bapaknya Gio, ibunya Yusuf. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya ya Abu Yusuf, Abu Gio, Ummu Yusuf, Ummu Toha, kemudian Ummu Nazif. Nahwu Abil Qasim, ya Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam, itu kunyah Nabi kita. Wa Ummi Abdillah, itu kunyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ketiga laqab, ma asy'ara bimadhin, ma asy'ara bimadhi sahibihi au dhammihi, ya itu kasih stabilo tadi ya, kunyah juga. Ma'asy'ara, apa-apa yang memberikan perasaan, bimadhi sahibihi, dengan memuji pelakunya. Tadi si pintar, si ganteng, si tinggi, itu laqab. Atau mungkin ada orang pintar, disebutlah namanya dia itu.
atau dia adalah pengharum ruangan. Kalau tidak ada dia sepi. Pengharum pesantren, karena dia yang membuat pondok pesantrennya menjadi dikenal, dia juara ini juara itu, kan gitu. Au dzammihi, atau celaan untuknya. Asy'ara tadi memberikan perasaan dengan memuji pelakunya atau mencelanya. Fal awwalu, yang pertama yaitu dengan memuji pelakunya. Contohnya Zainil Abidin, perhiasan para hamba, Al-Abidin, atau perhiasan orang-orang yang beribadah. Ini laqabnya siapa? Laqabun li Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama, pujian. Misalnya ada orang yang pintar di sini kan, cerdas. Woi, Zakaria udah ngeliat-ngeliatan, woi, aneh gitu kan. Dibilang, woi, Syekhul Islamnya Nur Huda nih, woi, Masya Allah. Syekhul Islamnya Nur Huda. Wasani, yang kedua yaitu yang celaan. Kabattota, seperti batto. Apa arti batto? Bebek, pembebek, suka ikut-ikutan. Si gendut, si picek. Ada nanti itu julukan A'war. Pernah dengar belum? A'war. Dajjal apa julukannya? Si picek, buta sebelah. Kan kalau buta dua-duanya ya buta. Tapi kalau buta satu, nggak tahu namanya tuh, buta satu. Tapi kalau anak sering denger ya picek. Atau si pincang, a'raj, ada aja. A'raj. Nanti itu antum akan jumpai lakop-lakop tersebut ketika antum mempelajari ilmu hadis. Ada orang yang dilakopi karena dia dikenal dengan itu. Gundar ada juga. Si nggak bisa diem itu gundar, artinya nggak bisa diem, petakilan. Ketika dia masih kecil itu ulama, nama ulama, julukan kepada ulama. Karena dia ketika masih kecil nggak bisa diem, kesana kemari, sehingga dia dijuluki dengan gundar. Itu dia alamnya. Lihat, ini masih muda. Nanti di kitab yang lebih luas tuh, lebih luas lagi materi. Antum lihat nanti di Nuratul Bahiyah. Kalau nggak percaya, udah dibagikan kitabnya? Oh belum, belum ya. Ya udah nggak. Nanti tuh pembahasannya apabila ada nama, kunyah, amal laqab, mana yang didahulukan? Kalau nama sama kunyah, mana yang didahulukan? Nama sama laqab, mana yang didahulukan? Kunyah sama laqab, mana yang didahulukan? Lebih luas lagi. Ini masih pengenalan. Oh, isim ini, kunyah ini, laqab ini. Udah, itu dah. Nanti di kitab yang lebih luas, lebih luas. Wal alamu minhul mu'rabu wa huwal aktsaru wa minhu al mabniyu. Alam, tanda, yaitu tadi isim, kunyah, laqab. Minhul mu'rabu, ada darinya yang mu'rab, wa huwal aktsar, dan dia yang paling banyak. Wa minhul mabniyu, dan darinya mabni. Contohnya si Bawaihi, ini dia laqab. Hadami juga dia laqab. Ats-tsalitsu al-ismul mubham. Arti mubham itu samar. Nama yang samar. Kan tadi kita katakan di pertemuan sebelumnya isim mubham ini mencakup dua hal, apa aja? Isyarah dan isim mausul. Nanti dibahas kok dinamakan isim mubham, nama yang samar. Isim isyarah samarnya apa? Isim mausul samarnya apa? Nanti akan dibahas.
Yang ketiga al-ismul mubham, nama yang samar. Wa huwa yashmalu ismal isyarati wal ismal mausula. Ini stabil loh, mantap. Tadi al-alam minhul mu'rab wa huwal aktsar wa minhul mabni, itu juga penting, stabil juga. Jadi kalau menurut antum penting, walaupun enggak ana bilang kastabilo, ya udah stabil aja. Soalnya enggak ada bunyi krek-krek kalau enggak ana bilang sastabilo. Kan ketahuan itu bunyi krek, oh berarti dia ngasih stabilan. Dibuka tutupnya. Wa huwa yashmalu ismal isyarati, isim mubham, isim samar, dia mencakup isim isyarah dan isim mausul. Kita udah pelajari semuanya di muhtarat, dan ana sampaikan di muhtarat itu lebih luas pembahasan tentang isim isyarah, isim mausul, tapi dibuat sederhana mungkin. Itu indahnya tuh, bagusnya. Luas tapi dibuat sesederhana mungkin. Jadikan tabel. Amma ismul isyarati, adapun isim isyarah, isim isyarat ya, bukan syarat. Isim isyarat definisinya apa? Kastabilo ini. Ma dalla ala muayyanin biwasitati isyaratin hissiyatin aw ma'nawiyatin, itu isim isyarah. Ma dalla ala muayyan, apa-apa yang menunjukkan atas hal yang tertentu. Hal tertentu, apa yang menunjukkan atas hal tertentu, sudah jelas berarti khusus. Biwasitati isyarati hissiyatin, dengan perantara isyarat hissiyah, yaitu dengan panca indera. Misalnya apa dengan panca indera? Ya dengan tangan. Ini gitu kan. Maksudnya apa? Ya HP yang anak tunjuk. Atau misalnya Habli lagi mainan di masjid, udah tahu ada tamu, anak bilang, "Habli, sini." Dengan mata kan? Itu isyarat hissiyah juga. Atau isyarat hissiyah ada juga dengan kepala. Itu isyarat hissiyah dengan panca indera. Dan dia apabila yang ditunjuknya itu hadir, ada yang ditunjuknya. Ini buku berfaedah, ini baju bagus, ini Khalil yang tinggi, ini Yusuf yang ganteng. Yang ditunjuknya hadir. Au ma'nawiyatin, atau ma'nawiyah. Kalau yang ditunjuknya itu berupa maknawi, ini pendapat yang bagus, ini pemikiran yang bagus, ini hafalannya kuat, ini hafalannya lemah. Lihat, hafalan bisa dilihat gak? Bisa dirasakan gak? Gak bisa. Pendapat bisa dilihat gak? Bisa dirasakan gak? Bisa. Itu maknawi. Lihat ada catatan kaki nomor 2. Al-isyaratul hissiyatu takunu bil yadi. Udah ketemu catatan kaki nomor 2? Al-isyaratul hissiyatu takunu bil yadi aw nahwiha idza kana al-musyaru ilaihi hadiran. Al-isyaratul hissiyah, isyarat hissi, isyarat panca indera, takunu bil yadi, itu terjadi dengan tangannya, kayak tadi. Ini, itu, ditunjuk. Au nahwiha, atau semisalnya tadi dengan mata, dengan kepala. Lihat, idza kana al-musyaru ilaihi hadiran, apabila yang ditunjuknya hadir, ada, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasa, itu hissiyah. Kayak tadi, ini Anas, ini Habli. Anas bisa dilihat, bisa dirasa, bisa disentuh. Ini buku yang berfaedah. Kasih contohnya, nahu hadzal kitabu mufidun. Ini bukunya, ini gelasnya mahal, ini pecinya mahal.
Wa hadha huwal ghalibu, ini dia yang kebanyakannya. Wal isyaratul ma'nawiyatu takunu idza kana al musyaru ilaihi ma'nawiyan. Wal isyaratul ma'nawiyatu, isyarah ma'nawi yang enggak bisa disentuh, dilihat, diraba, dirasa. Takunu idza kana al-musyaru ilaihi ma'nawiyan, terjadi apabila yang ditunjuknya maknawi. Semisal apa? Hada ra'yun jamilun, ini pendapat yang bagus. Pendapat bisa dilihat gak? Bisa dirasa gak? Bisa diraba gak? Nggak bisa. Maknawi berarti. Ini hafalannya lemah, ini hafalannya bagus, dan semisalnya. Ini penglihatannya tajam, penglihatan nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, kecuali ini matanya, mata bisa. Ini penglihatan dan sebagainya. Paham insyaallah? Berarti lihat, ditambah lagi gak faedahnya? Di muhtarat udah ada belum ini? Belum. Berarti tambah lagi dengan perantara isyarat hissiyah atau ma'nawiyah. Walahu alfadhun, dan dia memiliki lafaz-lafaz. Wahiyya hadza, dan dia adalah hadza. Kita udah tahu bersama. Coba kita sebutkan syarat-syaratnya. Hadza, syarat yang pertama apa? Dekat. Syarat yang kedua apa? Muzakkar. Syarat yang ketiga mufrad. Yang keempat akil atau ghairul akil. Di situ disebutkan dua, lil mufradil mudzakkari, untuk mufrad mudzakkar. Kita tambah lagi tadi dua ya, dekat, berakal dan tidak berakal. Wa hadhihi di sini disebutkan dua, lil mufradati al muannasati, untuk mufrad muannas. Ditambah lagi dua apa? Untuk yang dekat dan berakal dan tidak berakal. Kasih tulis di Tuhfatul Shobiyah nggak apa-apa, karena ada ini kitab setelahnya. Tapi kita gunakan ini karena menggunakan bahasa Arab. Karena pasti menggunakan bahasa Arab itu mau gimana pun juga, walaupun dia lebih mudah daripada kitab yang pertama dengan bahasa Indonesia, tapi karena dia bahasa Arab pasti ada sisi kesulitannya juga. Lil mufradatil muannatsati, ya dia tambahnya tadi dekat dan berakal, tidak berakal bisa. Wahadzani wahadzaini lil musanna al mudzakkar, untuk musanna mudzakkar, tambahnya lagi tadi sama, dekat, berakal dan tidak berakal. Wahatani wahataini lil musanna al muannas, tambahnya juga sama, dekat, berakal dan tidak berakal. Wahaulai lil jam'i mutlaqan mudzakkaran kana au muannasan, dan haulai untuk jamak secara mutlak. Maksudnya apa secara mutlak? Yaitu baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki haulai, perempuan juga haulai. Banyak laki-laki haulai, banyak perempuan haulai. Dia juga tambahnya ada dua, dekat, dan yang kedua apa? Hanya khusus yang berakal. Kasih tulis, hanya khusus yang berakal. Karena kita sudah belajar nih, jamak berakal, laki-laki atau perempuan, mudzakkar atau muannas, itu menggunakan haulai. Yang tidak berakal menggunakan apa kalau yang dekat? Hadhihi ahsan. Kalau yang jauh yang tidak berakal menggunakan apa? Tilka. Alhamdulillah. Kemudian lihat di sini, kasih stabilo. Wa wajhul ibhami fismil isyarati, sisi kesamaran pada isim isyarah. Kan Anda sudah sebutkan di awal, isim mubham adalah nama yang samar. Dia mencakup isim isyarah dan isim mausul. Isim isyarah kenapa dinamakan isim yang samar? Apa sisi kesamarannya? Ini dia sekarang disebutkan. Wa wajhul ibhami fismil isyarati, sisi kesamaran pada isim isyarah yaitu umumuhu wa salahiyatuhu lil isyarati bihi ila kulli jinsin wa ila kulli syakhsin.
Sisi kesamaran pada isim isyarah adalah umumuhu, keumumannya. Wa salahiyatuhu, dan kebisaannya lil isyarati, untuk mengisyaratkan dengannya ila kulli jinsin, kepada setiap jenis. Buku ya bisa, gunung ya bisa, mobil ya bisa, kepada setiap jenis. Wa ila kulli syakhsin, dan kepada setiap orang juga bisa. Ini yaitu Gio, ini yaitu Toha, ini yaitu Khalil, semuanya bisa. Itu sisi kesamarannya, keumumannya dan kebisaannya untuk mengisyaratkan kepada setiap jenis dan kepada setiap orang. Lihat, dikasih contoh, hadza hayawanun, ini hewan, jenis lain. Wa jamadun, juga benda-benda mati, benda-benda mati bisa. Wa farasun, kuda. Wa rajulun, wa zaidun. Jadi dia bisa yang berakal, bisa tidak berakal, bisa yang nakiro, bisa yang ma'rifah. Itu dia. Hadza hayawanun, itu jenis hewan. Jamadun, benda mati. Farasun, hewan berakal atau tidak berakal? Tidak berakal, berarti ini ghairu aqil. Kasih tulis di atasnya, ghairu aqil. Wa rajulun, orang, ini yang berakal atau tidak berakal? Yang berakal dan dia nakiro. Wa zaidun, dia juga berakal dan dia ma'rifah. Wa nahwu dzalik, dan semisal itu. Paham insyaallah sisi kesamaran isim isyarah? Nanti kalau ditanya apa sisi kesamaran isim isyarah, yaitu keumumannya dan kebisaannya untuk mengisyaratkan kepada setiap jenis dan setiap tempat. Bisa mengisyaratkan ke tempat, bisa mengisyaratkan waktu, bisa mengisyaratkan ke orang, dan bisa untuk yang berakal, untuk yang tidak berakal, untuk yang nakiro, bisa untuk yang ma'rifah, semuanya bisa. Itu sisi kesamarannya. Kalau antum nggak percaya, itu yang tadi ana sebutkan, itu ana tulis. Makan, tempat, zaman, waktu, ashkhos, orang, ajnas, jenis-jenis, muannas, mudzakkar, itu ana tulis. Oh, ini berarti bisa mengisyaratkan ke tempat, bisa mengisyaratkan ke bulan, kan bisa juga. Ke bulan, ke waktu. Ini hari Kamis, ini jam ini bulan Ramadan, ini bulan ini, ke waktu. Bisa juga ke orang, ke jenis, mudzakkar ataupun muannas. Ditulis seperti itu ya. Kemudian lihat, falha'u harfu tanbihin la mahalla lahu minal i'rabi wa dha ismu isyaratin mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Lihat, ini materi baru lagi yang enggak antum jumpai di muhtarat. Tadi juga sisi kesamaran isim isyarah juga enggak antum jumpai di muhtarat. Falha'u harfu tanbih. Jadi pada hadza, hadhihi, hadani, hadaini, hatani, hataini, haula'i, haknya itu harfu tanbih, huruf peringatan. Huruf peringatan. Tujuannya kenapa dikasih ha? Agar orang atau sesuatu yang diisyaratkan, Yusuf, kaif hada Yusuf tanam? Gila, baru jam segini, kenapa sudah tidur? Qum ya Yusuf. Harfu tanbih apa tadi? Huruf peringatan. Tujuannya agar orang yang ditunjuk itu dia dapat menyiapkan terlebih dahulu. Harfu tanbih, huruf peringatan, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada kedudukan baginya dari i'rab. Ya, karena huruf tidak ada kedudukan baginya dari i'rab, enggak ada marfu, mansub, majrur, majzum, enggak ada. Wa dha ismu isyaratin, lihat, berarti isim isyarahnya itu cuman dha-nya doang. Hadhihi, isim isyarahnya cuman dhihi-nya doang. Hadani, isim isyarah cuman dhaninya doang, dhaininya doang, tani, taininya doang, ulainya doang. Dha ismu isyaratin mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Dia mabni di atas sukun pada kedudukan rafa' mubtada.
Wa hayawanun khabarun, dan hayawanun khabar, yang ini mengirab yang di atas, hadza hayawanun wa jamadun wa farasun. Khabarun wa ma ba'dahu ma'tufun alaihi, dan apa yang setelahnya ma'tuf kepadanya. Berarti kalau ditanya hadza isim isyarahnya yang mana? Za-nya saja. Hadhihi dhihinya saja. Hadzani dzani zaini tani taini ulai, itu saja. Haknya huruf harfu tanbih, huruf peringatan. Sedangkan dha dia isim isyarahnya. Kalau isim isyarah apa? Isim hil atau huruf? Ya isim, namanya aja isim isyarah. Wa mithaluhu minat tanzili qauluhu ta'ala, dan contohnya dari Al-Qur'an firman Allah Ta'ala, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Saksi pembahasannya mana? Hadzani, haknya harfu tanbih, huruf dia. Dzaninya yang isim isyarah, isim. Itu isim isyarah. Sekarang ammal ismul mausulu, isim mausul. Belum disebutkan kan? Zalika, zanika, tilka, ulaika, belum. Saling melengkapi. Tapi nanti di Duduratul Bahiyah itu luas deh. Baru. Isim mausul, kata sambung, definisinya kasih stabilo, madalla ala muayyanin biwasitati jumlatin aw shibhiha, diganti itu bukan syabbahiha. Antum begitu juga harakatnya? Iya, diganti. Aw shibhiha, ba-nya sukun. Aw shibhiha. Atau bisa juga tapi tasdidnya dihilangkan, au syabahiha. Banyak nanti bisa dibaca. Shibhiha, shibhun, syabahun bisa. Tapi itu dia ada tasdidnya. Tuzkaru ba'dahu mubasyaratan, tusamma silatan, mustamilatan ala dhamirin mutabiqin lil mausuli fil ifradi wa tathniyati wal jam'i wa tadhkiri wa ta'nifi yusamma aidan walahu alfadhun. Definisi isim mausul, madalla ala muayyan, menunjukkan apa-apa yang menunjukkan atas hal tertentu. Perhatikan, biwasitati jumlatin aw syabahiha aw shibhiha, dengan perantara jumlah ismiyah, fi'liyah, aw shibhiha, yaitu shibul jumlah, jar majrur, dzaraf mudhof ilaih. Tuzkaru ba'dahu mubasyaratan, yang perantara jumlah atau syibul jumlah itu disebutkan setelah isim mausul secara langsung. Nanti anak kasih tulis di papan tulis. Tusamma silatan, dinamakan dengan silah, penyambung. Mustamilatan, yang jumlah tersebut mustamilatan ala domirin mutabikin, mengandung domir yang sesuai, lil mausul, kepada isim mausulnya, lil mausul, kepada isim mausulnya. Antum terjemahkan aja dulu, nanti anak jelaskan insyaallah. Fil ifradi, pada sisi mufradnya, wa tathniyati, pada sisi musannanya, wal jam'i, pada sisi jamaknya, wa tadhkiri, dari sisi mudzakarnya, wa ta'nisi, dari sisi muannasnya, yusamma aidan, itu dinamakan aid, yaitu domirnya dinamakan aid. Ini udah diisi belum? Udah ya? Oke.
kita sudah pelajari isim mausul. Dan juga ketika daurah ana sudah jelaskan silatul mausul. Antum catat itu? Dicatat ya. Contoh isim mausul, jaa alladzi abuhu, misalnya maridun. Jaa alladzi qama abuhu. Jaa alladzi fil masjidi. Jaa alladzi inda al-mudiri. Perhatikan. Ini dia isim mausul. Kita sudah pelajari semuanya. Kalau setelah isim mausul namanya apa? Silatul mausul. Ini alladzinya isim mausul. Setelahnya adalah silatul mausul. Ini sila mausul, dan ini juga sila mausul. Dan kita juga sudah pelajari silatul mausul ada 4 jenisnya apabila dirincikan. Yang pertama yaitu jumlah ismiyah. Yang kedua ini jumlah apa? Fi'liyah. Ini yang ketiga apa? Jar majrur, syibul jumlah. Yang keempat apa? Zorof, syibul jumlah. Udah paham sampai sini? Paham ya? Oke, kita baca coba definisinya. Isim mausul berarti alladzinya. Madalla ala muayyan. Dia menunjukkan atas hal tertentu. Berarti alladzi menunjukkan atas hal tertentu. Biwasitati jumlatin au shibhiha, dengan perantara jumlah. Ini dia. Berarti dengan perantara jumlah. Au shibhiha, atau yang menyerupai jumlah. Ini dia, menyerupai jumlah. Jar majrur zaraf. Tuzkaru ba'dahu mubasyaratan, yang jumlah atau shibul jumlah tersebut disebutkan setelahnya secara langsung. Kita lihat dulu domirnya ini. Tuzkaru ba'dahu, tuzkaru itu fi'il mudhari, mughayyaru shighah. Naibul fa'ilnya mana? Lihat di situ. Domir mustatir takdirnya hiya, kembali ke mana? Jumlah. Berarti jumlah atau syibul jumlah tersebut tuzkaru disebutkan ba'dahu, setelahnya. Hu kembali ke mana? Isim mausul. Itu dikasih tulis itu. Karena kalau antum nggak paham juga kurang jelas nanti, samar-samar antum pemahamannya. Tuzkaru ba'dahu, jumlah atau syibul jumlah tersebut disebutkan setelah isim mausul mubasyaratan. Ini kan disebutkan secara langsung kan? Disebutkan secara langsung nggak? Secara langsung. Ana ulang. Isim mausul madalla ala muayyan, apa-apa yang menunjukkan atas hal tertentu. Biwasitati jumlatin au shibhiha, dengan perantara jumlah atau syibhul jumlah. Tuzkaru ba'dahu mubasyaratan, yang jumlah atau syibul jumlah tersebut tuzkaru disebutkan setelahnya, setelah isim mausul secara langsung. Lihat, ini ada gak secara langsung? Secara langsung. Tusamma silatan, yang dinamakan dengan silah, berarti jumlah atau syibul jumlah ini dinamakan dengan silah, silatul mausul. Silatul mausul. Mustamilatan ala domirin mutabikin, yang dia silatul mausulnya atau jumlahnya mengandung domir yang sesuai untuk mausul, untuk isi mausul. Berarti ini dia mengandung domir, mengandung domir yang sesuai dengan isim mausul. Sesuai dengan isim mausul dari sisi apa? Dari sisi mufrad, musanna dan jamak, mudzakkar dan muannas, dan itu dia dinamakan aid. Jadi domirnya dinamakan apa?
aid. Coba kita lihat di sini. Ja'alladzi abuhu maridun. Domir yang terkandung di sini yang mana? Hu. Tadi apa? Domirnya kembali ke mana? Isim mausul. Lihat, kembali nggak kepada isim mausul? Kembali. Ja'alladzi abuhu maridun. Telah datang orang yang bapaknya. Nya-nya itu siapa? Alladzi. Orangnya. Ja'alladzi qama abuhu. Telah datang orang yang bapaknya berdiri. Berarti domirnya yang dinamakan aid itu yang mana? Hu. Dia kembali ke isim mausul yaitu al-ladzi. Ja'alladzi fil masjid, ini mana domirnya? Ja'alladzi indal mudiri, mana domirnya? Sama seperti khobar. Khobar dia apabila berbentuk jar majrur, zorof, apa yang terjadi? Khobarnya dihapus, takdirnya istaqarra. Tapi ada yang bilang istaqarra, ada yang bilang mustaqir. Ini dia nanti adalah domirnya di sini, di dalamnya domir mustatir, takdirnya huwa. Tapi ini nggak usah antum pusingin karena belum waktunya. Yang syibul jumlah. Tapi antum yakinin kalau fil masjid ada domir yang terkandung di dalamnya, yang dia dinamakan aid, kembali ke alladzi. Indal mudiri, dia ada domir yang terkandung di dalamnya, yang dinamakan aid, kembali kepada alladzi. Kalau ini mudah ya, domirnya mana? Ketemu. Paham insyaallah, udah mulai jelas definisinya? Mulai jelas ya. Isim mausul ma dalla ala muayyan, apa-apa yang menunjukkan atas hal tertentu, biwasitati jumlatin aw shibhiha, dengan perantara jumlah atau shibhul jumlah, tuzkaru ba'dahu mubasyaratan, yang hal itu disebutkan setelah isim mausul secara langsung, tusamma silatan, dinamakan dengan sila ya, sila mausul. Yang sila mausul tersebut mustamilatan ala domirin mutabikin, mengandung domir yang sesuai lil mausul untuk isim mausul pada sisi mufrad, musanna dan jama', mudzakkar, muannas, dan dia dinamakan aid. Paham insyaallah? Jadi silahnya mengandung domir. Silahnya itu jumlah atau syibul jumlah. Walahu alfadhun, dan dia memiliki lafaz-lafaz. Apa saja ya? Alladzi lil mufrad mudzakkar. Ada lagi satu tambahannya kita yang di muftarad, bisa untuk berakal dan tidak berakal. Allati lil mufradatil muannasati, sama juga dia bisa berakal dan tidak berakal. Alladzani alladzaini lil musannal mudzakkar, tambahannya bisa berakal dan tidak berakal. Allatani allataini lil musannal muannas, juga bisa untuk berakal dan tidak berakal. Alladzina li jam'i dzukur, untuk jamak laki-laki, tambahannya apa dia? Khusus untuk yang berakal. Allati li jam'il inas, tambahnya juga khusus untuk yang berakal. Kalau jamak yang tidak berakal menggunakan apa? Masya Allah. Atau satu lagi, allati, itu di halaman berikutnya, di perhatian itu ya, di tabel ada penjelasannya. Kalau yang tidak berakal, jama menggunakan ma atau allati. Alhamdulillah. Kemudian lihat di situ, contohnya ja'alladzi qama. Nah, lihat di sini sekarang mulai mengi'rab. Faja'a fi'lun madin wa alladzi ismun mausulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Alladzi, dia adalah isim mausul mabni ya, ingat isim mausul mabni. Kalau nggak percaya antum buka lagi di muhtarat yang bab bina, masuk di dalamnya isim mausul. Isim mausul mabni di atas sukun, fi mahalli raf'in fa'il, pada kedudukan rafa fa'il. Ja'alladzi, ya dia fa'il. Telah datang orang yang, berarti orangnya yang datang. Orang yangnya itu yang datang, berarti dia fa'il, pelaku. Ja'alladzi qama, qama fi'lun madin,
Fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Fa'il dari koma adalah domir mustatir di dalamnya secara boleh takdirnya huwa. Lihat, ya'udu alal ismil mausul, yang kembali kepada isim mausul. Berarti di situ fa'ilnya adalah domir dan domirnya adalah yang kembali kepada isim mausul. Berarti dia domirnya yang dinamakan dengan aid. Karena tadi domir yang kembali kepada isim mausul dinamakan apa? Aid. Wa jumlatul fi'li wal fa'ilil mustatiri silatul mausuli la mahalla laha minal i'rab. Dan jumlah fi'il yaitu qoma, ja'alladzi qoma, qomanya jumlah fi'il dan fa'il yang tersembunyi tadi itu silatul mausul, dia adalah sila mausul. La mahalla laha minal i'rab, tidak ada kedudukan baginya dari i'rab. Wal aidu 'alal mausuli huwa ad-dhamirul mustatiru fil fi'li kama taqaddama. Aid, domir aid. Aid apa artinya? Yang kembali. Aid artinya yang kembali. Wal aidu, yang kembali, domir yang kembali, 'alal mausul, kepada isim mausul, huwa ad-dhamirul mustatiru fil fi'li, dia adalah domir yang tersembunyi dalam fi'il, kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Paham gak ini i'rabnya? Jangan iya aja, paham gak? Karena ketika belajar sama orang Yaman kurang paham. Baca lagi, bahkan kadang anak sampai dengar pelajaran Ustadz Indonesia di YouTube. Karena yang anak sampaikan itu, ketika belajar di Yaman itu jalan aja, karena mungkin kan bahasa mereka mudah saja. Paham gak ini antum? Hah? Kurang? Oke, perhatikan. Tadi jumlah atau syibul jumlah setelah isim mausul namanya apa? Silatul mausul. Domir yang terkandung dalam silatul mausul, yaitu jumlah atau syibul jumlahnya, namanya apa? Aid. Apa arti aid? Yang kembali. Tadi ja'alladzi qoma. Coba kita praktekkan. Ja'alladzi qoma. Ja apa itu i'rabnya? Fi'il madi. Alladzinya sebagai apa? Fa'il. Isim mausul mabni di atas sukun fi mahalli raf'in fa'il. Qoma sebagai apa? Fi'il madi. Fa'ilnya mana? Domir mustatir, takdirnya huwa. Inilah aidnya. Aid, domir yang kembali kepada isim mausulnya. Oke, qoma fil madi fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa, dan dia aidnya, domir yang kembali kepada isim mausul. Kemudian wa jumlatul fi'li wal fa'ili, dan jumlah fi'il dan fa'il. Qoma, fi'il dan fa'il yang tersembunyi yaitu huwa. Dia adalah silatul mausul, ya sila mausul, jumlah yang setelah isim mausul namanya silah. Silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Lihat di situ. Silatul mausul dia tidak ada kedudukan baginya dari i'rab. Wal aid, aidnya mana? Tadi udah kita sebutkan, tapi wal aidu 'alal mausul, yang kembali kepada mausul, apa itu dia tulisannya? Huwa ad-dhamiru al-mustatiru fil fi'li. Dia adalah domir yang tersembunyi dalam fi'il, itu huwanya. Ini dia aid. Paham insyaallah? Paham ya, insyaallah. Alhamdulillah, nikmat sekali antum itu. Baru sekali belajar langsung paham. Karena dulu nggak paham. Berkali-kali. Makanya anak kasih stabilo. Coba antum lihat buku anak ini. Anak kasih stabilo ini banyak. Apa ini anak paham kan? Karena anak juga niatan untuk mau hafal. Wah, ini anak mau hafal nih cara i'rabnya. Anak stabilo anak mau hafal. Wa mithaluhu minat tanzili qaulus sami'il 'alim. Contohnya dari Al-Qur'an, firman Allah Ta'ala, qad sami'allahu
qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mendebatmu fi zawjiha, pada hal suaminya, tentang hal suaminya. Saksi pembahasan kita allati tujadiluka fi zawjiha. Nggak usah dipusingin, tapi anak mau tanya, isi mausulnya mana? Allati. Silatul mausulnya mana? Tujadiluka fi zawjiha. Berarti silatul mausulnya bentuknya apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur atau dzaraf? Jumlah fi'liyah. Aidnya mana? Domir mustatir takdirnya hiya, dari tujadilu. Itu tujadilu, dia perempuan artinya. Hindun tadhabu, Hindun dia pergi. Aisyah tu takulu, Aisyah dia makan. Tujadilu itu dia perempuan, berarti apa? Domir mustatir takdirnya hiya, itu aidnya. Domir mustatir takdirnya hiya, itu dia aidnya. Kemudian lihat di sini. Wa asmaul isyarati wal asmaul mausulatu allati taqaddama dzikruha kulluha mabniyatun la hadza li syai'in minha fil i'rabi. Ini juga kasih tabelo. Wa asmaul isyarati, isim-isim isyarah, wal asmaul mausula, dan isim-isim mausul allati taqaddama dzikruha, yang telah berlalu penjelasannya, kulluha mabniyatun, semua yang mabni. Isim isyarah hadza hadhihi mabni, isim mausul alladzi allati, semuanya mabni. La hadza li syai'in minha fil i'rabi, tidak ada bagian untuk sesuatu darinya dalam i'rab. Tapi i'rabnya apa? Mahal lan. Kayak tadi, hada fi mahalli apa? Raf'in. Hadhihi fi mahalli nasbin, mungkin alladzi nanti fi mahalli jarrin, alladzi fi mahalli nasbin, i'rabnya mahallan. Paham insyaallah sampai sini? Paham ya? Udah berapa menit ini? 52 menit ternyata. Ya, kita tutup dulu. Istirahat sampai jarum panjang angka 1. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.